Konten-konten dari Pendeta Abednego bakal bikin Tritung susah tidur. Dia Nah, menguasai. kalau gitu, kenapa di kekristenan kok di gereja nggak ada yang muji-muji Paulus gitu? Nggak ada yang bikin lagu untuk Paulus? Kenapa? Nggak perlu, kan dia bukan Tuhan. Loh, dia Kan minta di sini dibilang sebenarnya aku harus kamu puji. Puji ini bukan maksudnya, puji ini kan bisa menghargai juga. Menghargai bukan minta dipuji loh. Ada paham nggak? Salah ketik, LI salah ketik ya. Harusnya sebenarnya aku harus kamu hargai gitu kan maksudnya ya. Anda boleh nggak memuji orang tua? Bukan menyembah loh. Boleh nggak memuji orang tua Anda? Nggak boleh kan, bukan Tuhan. Bukan menyembah, memuji. Tadi gitu katanya, yang dipuji cuma Tuhan doang katanya. Anda terlalu. Blessing. Terlalu Anda. Tadi katanya ngapain dipuji, bukan Tuhan. Nanya sekarang orang tua boleh dipuji atau enggak? Ya disembah maksud saya, bukan puji yang seperti apa. Puji Ya itu makanya kenapa nggak dibikin lagu puji-pujian untuk Paulus gitu loh. Bukan puji yang seperti itu maksudnya. Ini sebenarnya apa Bang Blessing mau request besok aku tak bikin mahakarya pujian tentang Paulus. Insya Allah malam ini jadi kok. Bagus. Kita bisa bikin ya. Mau nggak? Paulus yang terbaik, murid Yesus yang paling bisa menjelaskan Yesus. Petrus, Halo Matius, bro. tidak ada apa-apanya. Halo Triwira. Iya. Itu benar itu yang disampaikan oleh Bro Blessing itu. Nggak ada yang salah lah. Iya benar. Jadi makanya kalau baca surat-surat Paulus itu, ya dia menggunakan gaya bahasa yang beda banget sih dengan murid-murid yang lain. Ya, seperti tadi sudah dijelasin, saya paham betul karena yang saya pahami persis sama. Jadi dia sebenarnya tidak meninggikan diri, tapi justru dia merendahkan diri, merendahkan hatinya. Bukan untuk meninggikan diri, tapi dia menggunakan kata-kata. Merendahkan diri jangan bilang juga bego-bego juga sesuai dengan apa adanya. Dia jujur sebenarnya. Cuman kalau dia jujur terlalu keras, dia dianggap sombong, kan gitu. Makanya dia kasih dua kata yang ekstrim itu sehingga orang paham, oh berarti Rasul Paulus ini sebenarnya jujur, cuma dia tak mau. Misalnya, bisa nggak dia meninggikan diri? Secara logika bisa, karena dia pinter banget ya, anak buahnya Gamaliel itu, ya. Iya, Triwira gue juga sepakat gitu. Sebenarnya dia di sini sedang merendahkan diri gitu. Karena kan kita ya kalau mendengar ada orang minta dipuji itu kan jadinya rendah di mata kita. Itu pas. Bukan. Jadi gini, kalau kita punya gaya sendiri kan, kita mau nyampaikan sesuatu supaya orang misalnya, supaya orang tidak tersinggung, atau supaya orang langsung tahu, atau supaya orang kaget. Itu ada kaget supaya sadar. Itu ada cara-caranya. Nah, lagi kaget pas dia ngomong kayak gini. Oh iya kan, misalnya contoh saya kencengin, saya tegasin ke Bro Kores. Bro Kores kan kaget. Oh jangan gitu dong, kok kamu marah? Bukan, cuma saya tegasin. Itu kan tujuan saya mengatakan seperti itu. Nah, lain kali juga ada tujuan. Iya, makanya nanti ada gua akan praktekkan ketika gua kaget, gue bilang, aku harus kamu puji. Nah, gitu. Bukan begitu. Salah dia terus, begini, dia kan punya gaya bahasa khusus. Itu sudah dijelaskan oleh dan itu kalau kita lihat surat-suratnya itu seperti itu, surat-suratnya memang gaya bahasanya seperti itu. Jadi gaya bahasa itu tapi begini gaya bahasa dia tribal gitu, gaya bahasanya seperti itu. Kalau misalnya Paulus merendahkan dirinya, tapi jangan juga kali membego-bego, membodoh-bodohkan diri gitu. Oh makanya kan itu yang saya bilang sebenarnya. Iya itu sebenarnya kan dia melakukan itu. Gini, dia kan orangnya pintar. Itu pintar banget orang itu, Pak. Dia pintar membuat dia pintar ya begini ya, pintarnya Paulus itu ya, pintar membuat Yesus jadi Tuhan. Oh bukan. Jadi begini bro coba baca. Bro tuh gini. Bro itu kalau saya lihat tuduhan terus, itu fitnah. Ya, coba kalau bro pelajari sebentar. Kisah para Rasul 2:36. Saya jelasin. Iya, saya kasih data dulu. Kisah 2:36. Iya, sebentar saya mau jelasin, kasih data. Kamu selalu begitu kok. Kalau dengan saya, kamu diam dulu lah.
Ini Gitu datanya loh. ada Kalau loh. nggak ditegasin kamu nggak diem gitu loh. Nanti dianggap aku marah. Ini Bikin datanya kacau. ada. Ini datanya ada, Tidak, Bro. kamu diam dulu. Kalau mau dijelasin kamu diam. Gitu loh. Apa yang Anda mau jelasin sebelum saya baca Lah diam data? dulu lah. Kamu aneh. Mau dijelasin kok. Mestinya Saya mau jelasin apa yang Anda begini. apa yang Anda mau jelasin sebelum saya Saya mau baca jelasin data? mengenai Rasul Paulus. Tenang aja. Paulus saya jelasin ya baik. makanya saya baca dulu baru Ya Anda sudah, jelaskan. kamu jangan diam dulu lah. Kamu tuh aneh. Kamu Jadi, tuh selalu begitu datanya nyanggah terus begini supaya saya nggak beri adalah- penjelasan. Iya, Aneh kau habis itu. ini Anda Ya sudah, saya jelasin dulu. Kamu diam, saya jelasin. Apa yang Anda mau jelasin nggak ada yang tanya? Ya mengenai Rasul Paulus. Nggak ada yang Kamu tuh tanya aneh. itu. Nggak ada yang tanya itu. Kamu tuh kan Begini. dicerdas nih. Artinya begini. Kau itu. Paulus ini yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Saking pintarnya Ya, itu dia. kan kamu tuduhanmu. Itu kan menurut Datanya. persepsi pikiranmu. Datanya Mana begini datamu bunyinya. itu nggak Ya, ada. saya bacakan. Ya udah, Ya. saya jelasin dulu deh. Apa Ya, yang saya Anda mau dulu. jelasin? Saya belum baca data. Eh, Nah, kisah para ya udah silakan ya. kamu kasih datanya. Mana datanya? Ya, Kasih. begitu dong. Kisah para apostolos 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Di sini Yesus Saya jelasin ya. dibuat menjadi Tuhan. Silakan jelaskan. Baru Saya Anda jelasin jelaskan ya. sekarang, silakan. Iya, jadi begini, kamu Ya. begini ya, teman-teman harus tahu kondisi pada saat itu. Kondisi di mana murid-murid itu sampai setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu orang-orang orang-orang Yahudi pada umumnya ya, yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu mereka kan membenci murid-murid Tuhan Yesus sampai mereka menerima Roh Kudus ya di kamar loteng Yerusalem. Itu setelah peristiwa itu baru Petrus berdiri dan berkata seperti itu. Ya kan? Kenapa? Karena Petrus tahu mereka nggak percaya sampai detik itu. Makanya dia ulangi, dia tegasin bahwa lihat loh, Tuhan Yesus yang kau salibkan itu, yang engkau salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Itu dia sebutkan, dia katakan karena mereka tidak percaya sampai pada saat murid-murid Tuhan Yesus itu menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Makanya kata-kata itu disebutkan. Yesus itu sudah sejak awal mereka tahu dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Sudah. Bro, ini saya baca Thomas datanya berkata lagi ya. seperti itu. Saya baca Apalagi datanya lagi nih, Petrus. Anda nggak jelaskan. Gitu loh. Di sini jelas kisah para apostolos 2:36. Saya baca lagi nih. Ini data loh ya, saya nggak ngarang nih. Ya, kamu baca jangan cuma satu ayat itu. Kamu tahu nggak satu perikopnya? Gitu dong, kamu tahu supaya konteksnya kamu tahu kapan itu disebutkan. Gantian dong, Bang. Gantian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Di sini adalah Yesus itu menjadi Tuhan karena dibuat oleh Allah, kata Paulus. Jadi Tuhan kamu itu Yesus, Tuhan buatan, Bang. Jelas kata Paulus nih, jangan kata saya. Bukan. Loh, Jadi itu pemahaman gimana Anda. lagi? Sebentar, saya jelasin ya. Gimana Biar sih? saya jawab dulu. Sebentar, saya jelasin. Sebentar bro, saya jelasin dikit nih Oke, ya. oke. Jadi kamu juga kita ini berbeda pengertian Tuhan aja dengan antara Islam dengan Kristen aja udah beda ya, sudah beda. Ya itu sebenarnya penegasan dari Rasul Paulus itu, Rasul Petrus ya. Petrus yang berdiri itu setelah mereka diurapi oleh dibaptis Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Itu untuk penegasan aja. Pertama yang tadi saya bilang. Terus yang kedua mengenai Tuhan. Jelas pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya kan dia turun dalam kerajaan maut, ya kan. Makanya di ayat yang lain dia berkata dia mengalahkan maut. Makanya dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Dia masuk dalam kerajaan maut. Nah, dia Kristus karena dia diurapi, ya, dia mati. Orang yang diurapi dan mati mengalahkan maut. Makanya dia berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Dia memegang kerajaan maut dan kunci maut dan kerajaan maut. Itu sebutannya yang kedua ya. Alasan kedua itu. Alasan pertama yang tadi saya katakan. Anda nggak menjelaskan ini, bro. Kamu Ya nggak menjelaskan. Kamu tuh begitu kan. Setiap kali kita jelasin kamu bantah. Gitu. Di sini, itu sesuai dengan Alkitab. Gitu ya, loh. saya Kamu baca lagi. Kamu Saya baca lagi. dulu satu perikop itu, bro. Ini. Selebes. Kamu baca dong yang cuma dengerin satu ya. ayat. Di sini Yesus di sini Yesus dibuat menjadi Tuhan atau dia Tuhan dari sananya?
Oh, Tuhan dari sananya. Oke, kalau Bukan begitu dibuat- ya, kalau begitu ini Iya. bohong dong yang tertulis ini Oh bohong. enggak, itu makanya ayat yang makanya alasan enggak. alasan pertama yang saya sampaikan tadi bahwa Petrus tahu mereka sampai saat itu mereka nggak percaya, malahan mereka mengejek, kalau- ya kan? ini Mereka kan tadi, mengejek waktu bro, mereka oke, baik. diurapi dengan Roh Kudus. Coba Ya, baca. Selain- Oke, Mereka menurut ngejek, ya, gitu loh. bro. Jadi menurut Aduh. Anda, Yesus ini Tuhan dari sononya gitu. Oh iya. Oke, Tuhan dari sejak kapan? sononya. Sejak kapan? Aduh. Sejak kapan Ya. dia jadi Tuhan? Oke. Bro, Sejak bro. kapan? Mungkin Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sebentar, saya jelasin. Sebentar blessing. Abis itu Ya. nanti saya kasih ke blessing ya. Sejak kapan Itu dia jadi pada- Tuhan, bro? Sebentar dulu ya. Hmm. Di nubuatan jelas. Saya berapa kali jelasin. Nubuatan Sejak Elohim kapan? apa? Pertanyaannya sejak kapan Yesus Sebentar, saya Tuhan? mau iya makanya tidak bisa satu kalimat, bro. Kamu tuh nggak ngerti. Kepertanyaanmu nggak bisa dijawab dalam satu kalimat. Butuh berapa Konyol hari? banget orang ini. Butuh berapa Ya hari? kamu diam dulu. Saya jelasin, gitu Ya, loh. silakan. Aduh, jadi begini di nubuatan Yesaya, ya Elohim Yotefayu berkata, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juru selamat itu digenapi, ya pada hari ini lahir bagimu Kristus, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat itu adalah Elohim itu sendiri. Siapa Jadi- Elohim itu? Yotefayu, berarti dia Tuhan. Sebentar, Oke. sebentar dulu. Terus apa? Yang Jadi- malaikat jadi- Gabriel datang ke sebentar dulu. Aduh, gimana sih? Dari nubuatan jelas dia Tuhan, dia Elohim itu sendiri. Baik, Digenapi baik, di baik. Lukas yang saya Oke. bilang tadi itu. Baik, Terus baik. apa yang dikatakan oleh Gabriel? Gabriel berkata, ya kan, Roh Allah yang Maha Tinggi itu akan menanggung engkau dan anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Ya kan? Anak Allah. Jelas. Oke, Ya. Jadi gantian dia ya. Tuhan sejair. Terus Iya, Yesus berkata, udah, oke, aku dari baik. atas bukan kamu dari bawah, tapi aku dari atas. Iya, Sebelum baik. Abraham jadi, aku telah ada. Baik. Jadi dia itu Baik, dia. gantian ya. Yohanes 1 ayat 1 sebentar. Anda Yohanes 1 ayat 1 kepanjangan. sampai 18 ya. Anda Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman Oke, itu menjadi baik. daging, Tuhan Yesus. Gantian, Tuhan gantian. Yesus itu adalah Allah. Jelas Gantian ya? ya. Iya, gantian ya. Aduh, Anda clear. tadi mengutip Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan, setuju? Setuju? Jelas. Oke, artinya Bunda Maria juga menyusui Tuhan, setuju? Jelas. Oke. Iya. Bunda Maria juga mengandung Tuhan, betul? Oh, betul. Jelas. Oke. Waktu Tuhan dikandung berarti Tuhan ada dalam kandungan ya? 9 bulan. Iya. Iya. Berarti yang menjaga alam semesta dalam kandungan. Oh enggak, dia omnipresent bos, omnipresent. Ya berkali-kali dijelasin, tapi kamu nggak Kan ada mau ngomong. kan ada di dalam kandungan. Kan ada di dalam kandungan Oke, ya. saya jelasin. Sebentar, sudah jelas ya. Kurang Iya, 5 silakan. pertanyaan. Saya jelasin. Ya, Enggak. saya jelasin dulu. Silakan. Ya pada waktu dia inkarnasi nusul menjadi manusia, itu jelas nubuatannya. Ya, Elohim sendiri, Yotefafi akan memberi tanda bagimu. Seorang anak darah akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamakan dia Immanuel. Berarti Yesus yang nusul menjadi manusia, Elohim yang nusul menjadi manusia itu harus melalui proses kelahiran manusia biasa. Maka dia harus hadir dari rahim Maria. Jelas ya. Untuk apa dia menjadi harus lahir dari rahim Maria? Proses kelahiran manusia supaya nyawa yang ada di dalam darah suci itu terbentuk untuk dicurahkan di bukit Golgota untuk menanggung manusia menebus dosa. Itu jelas. Makanya disebut anak manusia. Dia ada silsilanya. Tapi Oke. Gabriel berkata tadi bahwa dia adalah anak Allah. Jadi dia anak manusia dan dia juga adalah anak Allah. Oke, Ya. baik. Jelas ya. Nah, Ya. jangan bilang bahwa pada saat dia lahir terus kosong di surga. Tidak. Oke, baik. Gantian ya, Allah Bang. itu adalah roh. Dia omnipresent. Oke. Dia bisa berada di mana saja. Baik. Oke. Begitu loh. Daud Oke. berkata, kalau aku mendaki ke panjang langit, banget. engkau ada di sana. Kalau Gantian, aku Bang. turun dalam dunia orang mati, engkau juga ada di situ. Gantian Jadi ya. Allah yang maha kuasa itu adalah Allah yang roh, boleh- yang boleh omnipresent. Halo? Oke ya. Ntar dulu saya belum kelar. Saya belum Sebelum kelar. saya cabut, Iya, sebelum jelas saya dulu. Ntar Silakan dulu, bro, Bang. bro blessing. Sorry Gantian, bro. gantian Sorry. dulu, ntar dulu, Silakan gantian. bro blessing. Silakan bro Gantian blessing. dong. Gantian Lanjutkan. saya lagi. Saya dulu. Bang Slebes. Saya mau dulu. jawab kisah 2. Ntar dulu. Ntar dulu jangan lari ke sana dulu. Ntar dulu Menjadi ya. Tuhan dan Kristus. Gantian dulu ya. Jadi tadi menurut Pak siapa sih tadi ini Pak Triwira
ya Bunda Maria itu mengandung Tuhan pencipta alam semesta. 9 bulan Tuhan Anda dalam kandungan. Kan begitu. Setelah dia berojol juga, Bunda Maria menyusui Tuhan pencipta alam semesta itu, gitu. Menurut Pak Triwirat nih. Saya ikuti Anda loh ya, jadi jangan marah gitu ya. Sekarang ya silakan saja mengimani hal kayak begituan, nggak apa-apa. Yang menjadi problem adalah saya belum pernah menerima kisahnya manusia di zaman Bunda Maria, termasuk Bunda Maria dan suaminya Pak Yusuf itu menyembah kandungan Bunda Maria. Tidak ada satupun manusia di muka bumi pada waktu itu berdoa kepada kandungan Bunda Maria. Sedangkan menurut Anda, Tuhan pencipta dalam semesta ada dalam kandungan. Udah, bro, Nah sudah sekarang, kita tangkap. nah Kita sekarang tangkap lah. Udah bisa kita tangkap. Sudah ditangkap. pertanyaannya, Gantian. pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mau jawab belum ada pertanyaan? Pertanyaannya adalah, Bunda Maria kalau dia berdoa itu berdoa kepada ke surga atau berdoa ke dalam kandungannya? Silakan. Oke, Ya saya jawab ya. gampang jawabnya. Saya jawab- Silakan saya bro, jawab dulu, Tan. Saya jawab berblessing. Silakan. Ya, saya jawab dulu satu-satu. Doa Maria kepada kandungannya atau kepada Bapa Surgawi ya. Nanti saya jawab itu ya. Saya masuk dulu ke Kisah 2:36. Ya. Itu khotbah Petrus ya, di mana dikatakan bahwa Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan ya. Berarti itu Tuhan itu karena Anda mengatakan Paulus tadi mengatakan ya, Paulus. Karena Paulus menjadikan Yesus Tuhan gitu ya. Itu salah, bukan Paulus. Ya tapi itu salah Petrus. itu, Mak. Saya udah bilang Petrus kan salah dia. Petrus ya. Kisah para rasul yang mulia. Roma Kisah- Iya 14:9 itu keliru kamu itu Andi, surat makanya Paulus. kamu tuh nggak baca, pura-pura baca Kisah- tapi nggak paham. Jangan Kisah dikasih apa? kisah bang, Memalukan. kasih Roma Memalukan. 14:9. Ya Roma 14:9 Satu-satu coba. Nah, itu Roma kan Ini 14:9. dulu Paulus udah itu. selesai. Ya. Oke, nanti saya jawab Roma. Saya jawab Iya. dulu yang Kisah 2 ya. Iya. Coba Anda baca Kisah 2 ayat 35. Apa itu? Anda tahu nggak? Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu sinkron dengan Mazmur. Ya. Mazmur Mazmur 91. Ya, ada diam saya yang ngomong nih. Kalau Anda diam saya ngomong. Kalau kisah itu sebenarnya nulis siapa sih? Petrus apa Lukas ya? sorry, demikianlah Lukas. dalam Mazmur Kok Petrus? Mazmur 110. Tadi Mazmur 100 dalam itu sinkron dengan Mazmur 110 ayat 1. Kisah para Rasul 2 ayat 35 ayat yang sebelum 36 itu sinkron dengan Mazmur 110 ayat 1. Kalau 36-nya sinkron kemana? 36-nya Itu di sinkron mana? kemana? 36 sinkron kemana? Masa dulu maksudnya Roma nanti dulu 14:9. biar Iya, Roma 14:9 juga. Mbak bro. Sinkronnya ke situ. Bang. Jadi Petrus itu berkhotbah. Jadi kan mereka ahli Taurat. Mereka kan memahami kitab Torah. Jadi dia menjelaskan kenapa bisanya manusia itu menjadi Tuhan, kan itu kejanggalan sih sebenarnya. Tapi dia mengutip Mazmur Kejanggalan. 110. Oh, mengutip. Iya, secara daging ya nggak masuk akal dong, ya kan? Iya kan. Betul. Makanya surat-surat Kristen dengar. itu nggak diserahkan Dengar ke dulu. orang Yahudi. Makanya Orang Yunani Mazmur aja. 100 Makanya Mazmur 110 Jangan berkata, dipotong-potong bro. Iya, Aduh, jangan Pak. dipotong dulu. Makanya Mazmur 110 berkata, duduklah di sebelah kanan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi Raja Daud melihat Bapa Sorgawi dengan sang malak Elohim, sang firman. Dia Terus mendapat Anda nggak penglihatan. jelaskan kisah 236 loh. Mas, ikut kan kisah itu tadi, Kisah 236. klarifikasinya, Kisah 236. kisah 2 ayat 35. Ayat sebelumnya. Saya nggak nanya 35, 36. Oh, berarti Anda ngotot itu namanya, bro. Kita kan dari awal saya bilang Alkitab kami itu harus dibaca dengan ayat sebelumnya, bro. Ya udah terusin ke 36 dong, kalau habis 35, 36 Biar saya teruskan Ya, ke situ. terusin. Ya, Nah, silakan. jadi setelah itu Petrus dalam khotbahnya mengatakan bahwasanya penglihatan Daud di masa lampau, bagaimana Bapa mengutus sang malak Elohim, Dafar Elohim ke bumi ini menjadi tuan, menjadi raja atas manusia, menjadi hakim yang adil, memiliki kebesaran di bumi dan di sorga, dan itulah Tuhan Yesus Kristus ayat 36. Begitu isi khotbahnya Simon Petrus. Jadi jangan Anda katakan sekali lagi, Oke, baik. Jangan Anda katakan sekali lagi bahwasanya Paulus menjadikan Tuhan. Oke, baik. Kalau Roma 14:9 gimana?
Oke, Roma 14. Saya jawab dulu, jangan putus. Udah selesai. Bukan, Anda kan bertanya tadi itu apa namanya Maria itu menyembah Tuhan Yesus atau bagaimana? Oh Saya iya, mau jawab. iya silakan. Ya, pertama saya jelasin ya bahwa Anda salah tadi ya. Anda bilang Paulus itu adalah Petrus, walaupun kisah para rasul ditulis oleh Lukas. Jadi Lukas Anda paham itu. sebentar, yang menulis kisah itu, kamu ntar udah dulu. salah tadi. Yang Sudah menulis salah kamu kisah tadi. itu Lukas atau Petrus? Yang menulis Iya kisah. Lukas, yang bicara Petrus. Dari Kamu mana nggak Petrus? paham, makanya baca Kamu juga dong. nggak paham. Bukan nggak paham, udah jelas kamu salah kok. Kamu Udah juga saya salah beritahu dari kok. awal. Orang di situ jelas Yesus Tuhan Aduh, buatan. udah salah masih ngeyel. Orang di situ Kamu jelas tuh Tuhan nggak buatan jujur kok. dari hatimu tuh. Ya ini saya baca Itu, dulu Lukas woi, dulu. saya baca lagi, Ini Lukas bentar. 1. Udah, Bentar. Lukas 1 ayat Jadi 38. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu, dengerin, menjadi Udah, Tuhan. Jadi di Lewat. sini Ini saya baca Yesus, dulu, Lukas 1 ayat Yesus 38. di sini adalah Tuhan Aduh. buatan. Yesus di Nah, sini itu adalah menurut Tuhan kamu, buatan. Itu menurut Anda. Udah Tertulis, menurut bro. Anda itu. Tertulis. Itu menurut pikiranmu. Itu pikiran Tertulis. sesat. Tertulis. Itu pikiran sesat. Tertulis. Kalau menurut Ya. praktisi Yahudi hari ini Yesus itu siapa, Bang? Sebentar, saya mau baca ini dulu deh. Ya, ini saya bilang ya. Lukas 1 ayat 38. Lukas 2 nomor iya, 11. Kamu yang nanya. Kamu nanya 5 pertanyaan. Lukas 2 nomor Aduh. 11. Ya, supaya Udah, saya supaya jawab kamu dulu itu nih. sadar, Nih, supaya kamu itu Lukas waras satu. gitu loh. Bukan kamu yang comot Supaya kamu ayat jangan sakit menyesatkan. kelamaan. Comot ayat menyesatkan. Kamu Betul gunakan kan? kitabnya orang Menyerang Yahudi. Alkitab, Yang punya menyerang kitab siapa? kekristenan, ya Dengar, kan, dengar, terus dengar, membenarkan dengar. ajaranmu. Itu Menurut namanya yang punya penyesatan. kitab Yesus itu siapa? Ya sebentar, Jangan ini kelamaan dulu, saya jawab menghayal. dulu. Saya jawab dulu. Menurut yang punya kitab Yesus itu siapa? Ya, sebentar dulu, saya jawab ini dulu. Ya. Bawa-bawa Lukas Mazmur 1 lah ayat segala 38. macam kitabnya orang dibawa. Aduh, kitab orangnya apa? Tuhan Yesus bilang apa? Ya, yang Jika punya engkau kitab percaya, orang sebentar, Yahudi, sebentar. praktisi Yahudi, Ini, Yesus itu Tuhan siapa? Yesus berkata, kamu diam dulu, ya. Tuhan Yesus berkata, jika engkau percaya kepada Musa, engkau percaya kepadaku karena dia menulis tentang aku. Dia menulis kitab Musa, 5 Di kitab Musa. mana? Di mana Musa menulis tentang Yesus? Di mana? 5 kitab Musa yang dia tulis. Di mana Musa menulis tentang Yesus? Di mana? Tunjukkan satu data di kitabnya Musa menulis tentang Yesus. Di mana itu? Aduh, itu nubuatan, semua nubuatan. bicara tentang Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, Musa menulis tentang Yang aku. mengerti tentang kitabnya Aduh, Musa ya praktisi kamu Yahudi, tuh bukan comot-comot kalian. Ayat, comot-comot ayat. Kamu comot-comot kitabnya orang untuk melantik manusia menjadi Tuhan. Apa nggak malu? Aduh, memalukan. Memalukan yang empunya Jelas kitab, bermasalah. yang empunya Salah. kitab tidak mengenal Yesus. Datang bukan kamu yang ngarang. Banyak salahnya, kita sudah buktikan. Siapa Yesus Kamu menurut sesat. praktisi Yahudi hari ini siapa? Sesat, kamu tuh menafsirkan dan pemahamanmu sesat. Udah jelas banyak. Banyak. Yang empunya Ya kan, kitab ada yang itu sama Kristen misalnya, atau apa tidak Yahudi? semua orang yang menyuruh kepadaku Tuhan Tuhan Tuhan. Itu tahayul. nabi palsu, tahu nggak? Tahayul. Menyesatkan. Tahayul, saya firman. tanya, perjanjian lama itu kitabnya siapa? Aduh, apa? Perjanjian lama itu kitabnya siapa? Kitab Kristen, kitab Tuhan Yesus Kristus. Alah, itu Nggak jelas. malu, Jelaskan. nggak malu, Jika engkau- nggak punya Tuhan Yesus malu. berkata bahwa Musa menulis tentang aku. Siapa itu yang Nggak dia tulis? punya 5 kitab malu. Musa. 5 kitab Musa menulis Nggak tentang Yesus. punya Di mana? Di mana? Aduh, Tuhan Di Yesus. di mana? Di mana Musa? Di mana? Di mana? Di mana Musa Musa menulis Yesus? Di tentang mana? Yesus. Di mana? Aduh, kamu tuh. Di mana? Di mana? Di mana? Ya, 5 kitab Musa. Mana? Tunjukkan. Tunjukkan di mana? Nah, lima kitab Musa ya, Ya, kejadian tunjukkan. sampai Mana? ulangan. Jelaskan. Mana? Tidak ada. Bukan makanya itu buktinya. Ini Tuhan Mana? Yesus yang bilang. Mana? Comot Awas, kitabnya orang. Mana? Lalu melantik anak Maria jadi Tuhannya. Aduh. Mana bro? Saya baca nih, Mana saya baca tulisan nih. Musa membahas Saya baca Yesus? dulu. Mana? Yohanes Mana? 5. Bukan Musa itu Yohanes. Bukan Musa itu. Dengar dulu. Biasa ribut. Dengar dulu. Nih ya. Mana? Yohanes 5 ayat 46. Sebentar. Yohanes 5 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Itu sebab bukan dia Musa telah yang nulis. tentang Itu aku. Yohanes.
Dia menulis Musa. tentang aku. Musa 5 kitab menulis Musa menulis apa? tentang Yesus. Musa 5 kitab menulis Musa apa menulis tentang Yesus? Musa menulis apa tentang Yesus? Itu kan kamu menurut pikiranmu. Itu kan pengarang Yohanes yang mengatakan itu. Sekarang yang kita tanya, Musa menulis apa tentang Yesus? Anda jelas menolak kok, menolak ketuhanan Yesus. Musa menolak menulis firman Tuhan. apa tentang Kamu Yesus? comot-comot Triwira, ayat, gantian bicara, comot-comot Triwira. ayat, menyerang Triwira, gantian firman bicara, Tuhan, weh. Kamu menyerang ngomong terus. kekristenan. Yang Iya kan? punya Terus kitab, membenarkan ajaranmu. yang Alah, punya mending ke kitab lautan itu. menertawakanmu, bro. Yang punya kitab Ketawa menertawakan aja. kamu, bro. Yang kamu katakan sudah diklarifikasi, bro. Gantian bicara, Semua bro. salah. Kamu Semua ngomong sesat. mimpi. Kenapa Mimpi. kamu sengaja memang? Jangan Anda macet sengaja terus, Mimpi menyesatkan. kamu mimpi. Anda sengaja Dengarkan. menyesatkan. Kitabnya Sengaja Musa dengan menyesatkan. Kristen Untuk itu apa? Menolak jaraknya ketuhanan Yesus. 1700 tahun. Aduh, alah, emangnya kamu yang tahu. Ada kamu itu. Panik Apa beragama itu? tanpa Oke. otak. Begini Benar, jadinya. benar, Pak. Kamu yang Kembali ke topik, jelas bro. kok, ayat-ayat yang Bro. kamu comot itu Kembali ke topik, untuk bro. Kamu menolak mencomot ketuhanan Yesus. bukan cuma Menyerang mencomot, kamu kekristenan. merampok Terus kitabnya membenarkan Yahudi ajaranmu. Wah, untuk melantik Tuhanmu yang kelihatan lu. manusia itu. Aduh, memalukan. Oke, kembali ke topik ya. Memalukan. Sudah jelas kok. Sekarang praktisi Yahudi siapa Yesus menurut mereka? Nah, itu orang pada waktu itu Nangis. mereka yang justru mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. mereka apa? Menyebarkan kabar dusta, ada dusta mahkamah agama Mereka jelas. apa? Sejak dulu memang mereka menolak Tuhan Yesus. Sampai Menolak sekarang dusta mahkamah agama itu sampai sekarang tersebar. Dan banyak orang percaya. Yesus ditolak Tapi sebagai sudah apa? Lagu lama, bro, lagu lama kalau kamu bawa itu. Kita Yesus tahu. ditolak sebagai apa oleh Aduh. Yahudi? Alah, dari dulu mereka menolaknya dan mereka Sebagai memberikan apa dia berita ditolak bohong. sebagai apa? Ditolak sebagai apa? Ini ditolak sebagai apa? Dari kita sudah ngerti, Nangis. kamu ngambil comot firman Tuhan. Iya, kok comot-comot? Untuk menolak. Iya kan untuk tujuan Justru penyesatan. dengarkan, Kamu menyesatkan. pengarang kitabmu Kamu mencomot-comot menyerang kitabnya Alkitab. Yahudi Ambil untuk ayat melantik Alkitab, menyerang Yesus Alkitab, sebagai Tuhan menyerang bagi kekristenan. Romawi dan Terus Yunani. membenarkan ajaranmu. Alah, ke laut aja lu. Itu Gak malu. Gantian Gak ya, malu. Triwira. Ya, Triwira, Yang gantian punya ya. kitab Jelas masih itu. hidup, weh. Ah. Yang punya kitab masih hidup. Gak malu Aduh. kalian? Yang punya Memalukan kitab itu. masih hidup, masih ada orang Yahudi Enggak, sampai hari ini. Kamu sudah kita buktikan kok. Semua ayat yang Triwira, kamu gantian ambil ya. itu kamu sesatkan. Triwira, gantian. Jelas Kamu itu. Oh iya, Triwira, kamu sesatkan. saya kok. kembalikan ke topik dulu ya. Maksudnya itu tidak. Maksudnya kamu diam serongkan. dulu, Maksud kamu dari ngoceh, firman Tuhan. kamu nggak capek. Kebenaran. Kamu yang menyerongkan Terus kitabnya kamu ambil, orang. Kamu apa? Kamu kudeta ayatnya. Firman Tuhan kamu kudeta. Kamu yang kudeta kitabnya orang. Kamu kudeta. Kitabnya Ketahuan, Yahudi bro. kau katakan perjanjian Cara-cara kamu lama. ketahuan. Kamu ambil ayat firman Tuhan. Nyerang Kitabnya firman Tuhan. Yahudi Menyerang Alkitab. disebut perjanjian Terus lama. menyerang kekristenan. Terus Siapa apa? yang Membenarkan mengatakan ajaranmu. bahwa Taurat Apa itu perjanjian maksudnya? lama? Itu namanya penyesatan. Jelas. Siapa yang ngajarin? Siapa yang Kamu ngajarin serang saudara Rasul kalau Taurat Paulus. itu perjanjian Rasul Paulus lama? Kamu serang. Kamu Ini ngomong terus serang banyak Rasul dia, Paulus. ganti. Untuk apa? Gantian bicara, Orang bro. gila. Untuk apa? Tahu lah. Gak ada kita berhentinya tahu maksud ngomong. Anda Orang itu, gila, ya. ketahuan nggak mau Maksud ditahu apa? belangnya. Kamu yang gila. Di dia Kamu dulu dia, Orang Mas. gila, manusia kok disembah. Jelas kok di sini. Kamu yang serong. Kamu menyerongkan. Kalau kamu Nah sekarang saya tanya sama siapa yang mengatakan Taurat itu perjanjian lama? Aduh, udah dijelasin kok. Siapa yang ngajarin kamu Taurat itu perjanjian lama? Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Kok nanya balik? Mau ngajarin saya? Siapa yang ngajarin kamu? Kamu nggak percaya Yesus? Nggak Kenapa percaya Tuhan kau Yesus, nggak katakan? percaya Alkitab? Ngapain Kenapa kamu ambil agamamu? comot-comot? Kenapa agamamu Siapa yang mengatakan ngajarin Taurat kamu itu perjanjian comot-comot lama? ayat Kenapa? Alkitab untuk menyerang Alkitab? Kenapa menyerang kitabnya orang kekristenan? kamu katakan perjanjian Terus lama? membenarkan Kenapa? ajaranmu. Lah ke laut aja kau itu. Kenapa kitabnya Yahudi kau katakan Jelas perjanjian kok. lama? Amir, Kenapa? dulu, Bang Amir. Siapa yang Semua yang katakan kamu itu? comot itu Kondisikan salah, dulu, Pak Amir. keliru. Semua Kondisikan serong dan dulu, sesat. bro. Kita bisa Gantian, buktikan bro. satu-satu. Bro, gantian bicara ya. Semua Kamu ayat nggak firman capek yang kamu ngerocos comot. terus. Aduh, ngerocos. Udah diam dulu ya. Gantian ya. Yang ngerocos terus kok. Iya, gantian lah Kita bicara. jelasin, Kamu nggak mau. Boleh gantian Jelas bicara ya. itu. Boleh gantian Aduh, bicara. gimana? Boleh gantian ya. Nangis, Gantian ya. nangis. Oke, tadi Anda mengatakan pencipta alam semesta itu dikandung oleh Bunda Maria. Anda nggak jawab loh. Siapa? Ya, Yang saya mau disembah. jawab Dengerin dari dulu. tadi. Kan saya mau jawab dari Dengerin tadi. dulu Kamu yang ini. nggak mau. Kamu nyerocos terus. Kan Iya, saya dengerin bilang dulu. Saya mau jawab. Saya Tapi kamu selesaikan nggak dulu. mau.
Saya selesaikan dulu. Beres kok memang. Waduh, tapi Saya udah selesaikan jelas dulu, lah. woi. Kamu Saya itu selesaikan jelas dulu. lah. Anda itu Ini ngomong penyesat. terus loh ini Kamu orang ini. ambil ayat firman Tuhan, ya Ini kan? ngomong terus Kamu ini. nyerang Firman Alkitab. Tuhan. Kamu nyerang Kamu kekristenan. rampok kitabnya Yahudi. Kau ambil kitabnya Yahudi. Rocos. Kau rampok kitabnya orang. Lalu kau Sebentar, tempel Pak. di kitabmu. Baru kau Sebentar, katakan Pak. kitabnya orang perjanjian lama. Percaya sama kamu Enggak itu, malu. ya. Karena kamu Kamu ini penyesat. ngomong rocos terus. Jawab dulu, woi. Nggak bener kamu Dijawab itu. dulu. Waktu Giliran itu- ditanya waktu siapa yang mengajarin kamu Torah itu perjanjian lama, nangis. Gak bisa jawab. Bro, woi kabur dia. Eh.